Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 301021555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan sebagai seorang muslim dan mukmin, kita sangat yakin kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Dan Allah menjadikannya sebagai kalimat syukur atau berterima kasih yang dengannya maka segala nikmat yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dan juga untuk meraih yang terbaik di akhirat ya, tercapai. Maka seringlah mengucapkan Alhamdulillah baik di awal aktivitas ataupun di akhir aktivitas. Itu juga kita menjadikan salam hormat kita kepada utusan Allah, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali rahmat. Andai saja dibalik dengan mengucapkan 10 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan diberikan satu rahmat maka sudah cukup. Karena Allah berfirman tentang rahmatnya, bahwasanya rahmatnya wasi'at kulla syai', telah meliputi segala sesuatunya. Apalagi dengan membaca satu kali salam hormat saja dibalas dengan 10 kali rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selamat bergabung teman-teman yang ada di Zoom tentunya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dari dirut perusahaan sampai seluruh staf dan siapapun yang diajak untuk bergabung. Dan seperti biasa teman-teman di medsos di hari Senin siang, tepatnya pukul 13.00 sampai 14.00 kita akan membahas tema umum ya. Dan selain daripada itu, sebentar sore, lepas asar, dan seterusnya, Selasa siang, Rabu siang, Kamis siang, dan Jumat siang, jam 1 sampai jam 2 siang, semuanya itu adalah kajian kitab. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sifat-sifat emas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan berharap Allah SWT mengikhlaskan niat kita teman-teman sekalian dan menjadikan ini sebagai tambahan amal soleh dan semoga menjadi ilmu bermanfaat, maka kita mulai insya Allah. Yang pertama saya akan mulai dulu dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam pembukaan bahasan kita dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 21. Bagi teman-teman yang mengikuti materi ini bisa melihat aplikasi Al-Quran di handphonenya. Ini landasan awalnya. Kenapa kita membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Berikut sifat-sifat masih akan kita bahas. InsyaAllah. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mau mengharapkan rahmat Allah. Dia dapat rezeki, dipenuhi kebutuhannya, dimaafkan kesalahannya, diberikan kebahagiaan dunia, diselamatkan dan juga diberikan kebahagiaan di akhirat. Dan juga yang ingin mendapatkan yang terbaik di hari kiamat dan dia ingin berzikir atau menyebut Allah dengan zikir yang banyak. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 21 ini menekankan kepada kita bahwasanya ada anjuran dari langsung Sang Pencipta Allah agar menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Jadi betul-betul memang ini sebagai tolok ukur cara makan, minum, tidur, bergaul, ya, bermuamalah secara umum. Juga termasuk dalam kehidupan sosial, dalam rumah tangga, berinteraksi dengan orang-orang ini masuk dalam bab muamalah semuanya. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Seperti peperangan, transaksi jual beli dan segala macam hal. Semuanya itu masuk dalam anjuran agar mencontohi beliau. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam surah Al-Qalam. Surah nomor 68 ayat 4. Semua itu kita dianjurkan selain beliau utusan Allah, Allah sendiri memuji nabinya.
Perhatikan, dan ini menjadi landasan bahasan kita. Surah Al-Qalam, surah nomor 68, ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya kau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti atau akhlak yang mulia. Jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung memuji ciptaannya ini. Dan ini bukan main-main. Ya. Andai saja seseorang di antara kita seperti Anda yang ikuti acara dari Zoom misalnya, berada di satu perusahaan, atau teman-teman yang ikuti acara kita live di medsos, Anda ada di satu perusahaan. Bagaimana perasaan Anda pada saat Anda dipuji oleh atasan Anda? Dikumpulin orang-orang, kemudian dikatakan, kalau si fulan ini atau si fulana ini, orang yang saya recommended, orang yang baik akhlaknya, orang yang berprestasi di perusahaan, maka saya yakin dia akan bangga. Mungkin menjadi sebuah momentum terindah ya, dalam hidupnya. Maka bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW yang Allah kekalkan dalam Al-Quran, yang akan dibaca oleh miliaran orang-orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti, yaitu wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau hai Muhammad memiliki budi pekerti yang baik, ya, akhlak yang sempurna. Juga alasan yang lain teman-teman sekalian, karena memang Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, ya. Dan kita bisa lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah itu. Jadi suri Tauladan ini karena beliau memiliki akhlak yang baik dan juga beliau memang diutus untuk alam semesta. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak mengutus kau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Semuanya, jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar untuk orang-orang Islam, tapi diutus oleh Allah untuk alam semesta ini. Demikian juga dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 158, Allah menekankan dan memerintahkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan bahwasanya beliau utusan Allah, beliau harus dicontohi segala sesuatunya, diikuti ajarannya. Ya. Al-A'raf 158, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Al-ayah, yang artinya, katakan hai Muhammad, sebarluaskan, sampaikan kepada semuanya. Bukan hanya orang Arab, bukan hanya orang Muslim, tapi katakan hai manusia. Semuanya, semua suku, semua negara, ya, semua bahasa. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Kalau sudah utusan Allah berarti untuk dicontohi, ya, diikuti. Akhlaknya, ya, anjuran-anjurannya, tuntunannya, dan menjauhi semua apa yang dilarang. Demikian pula dalam surah Saba ayat 28, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kami enggak mengutus engkau hai Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira. Maksudnya berita gembira kepada orang-orang beriman, karena dengan mereka patuh, mereka menjalankan perintah-perintah yang wajib ataupun sunnah, maka mereka akan mendapatkan balasan kebahagiaan dunia, ya, rezeki, dan juga di akhirat akan selamat masuk ke dalam surga. Dan sebagai pemberi peringatan, maksudnya bagi orang-orang yang melanggar, agar mereka hati-hati. Ada ancaman-ancaman hukuman di dunia dan juga hukuman di akhirat nanti. Tetapi sayangnya, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maksudnya tidak mau belajar, tidak mau cari tahu. Mereka lalai. Tapi saksi bahasan kita, kami tidak mengutus ke engkau hai Muhammad kecuali untuk alam semesta. Memang untuk menjadi contoh. Nah ini yang masih luput dari banyak kaum muslimin teman-teman sekalian. Kita masih menganggap Nabi Muhammad SAW adalah untuk kita saja. Sehingga kita pun kalau beriman pada risalah beliau, kemudian kita contohi akhlak-akhlaknya, kita terapkan syariat yang dibawa oleh beliau, kita menginjakan tuntunan atau anjurannya atau perintahnya dan kita tinggalkan larangannya, maka sebatas itu saja. Seakan-akan hanya untuk umat Islam. Tidak. Kita menyebarluaskan, menyampaikan kepada mereka tentang masalah perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk masalah akhlak ini. Memang umat Islam menjadi contoh dalam masalah kejujuran, kedermawanan, ya, tepat janji, ya, balas budi, ya, berterima kasih dan segala macam hal. Demikian pula Allah SWT ingatkan dalam surah Al-Furqan ayat 1.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Ya. Segala puji atau maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar dia Muhammad SAW menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Agar dia menjadi contoh bagi mereka. Nah, ini dalam segala hal. Dalam menyampaikan agama Allah SWT dan juga menjadi contoh. Dia adalah orang yang paling layak untuk dijadikan sebagai idola. Suri tauladan di sini ya. Dicontohi semua kehidupan beliau. Diciplak hidup beliau. Demikian pula dalam statement atau dari ayat-ayat ini semua ya. Ada cukup banyak ayat tapi saya langkahi saja. Ada beberapa yang saya susun. Namun ada yang saya ingin titik beratkan karena masih ada banyak poin-poin yang akan kita bahas tentang akhlak Nabi SAW. Dari semua ayat yang tadi kita bacakan itu, ada statement yang menarik dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wajib bagi manusia untuk mengetahui bahwasannya Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi telah mengutus Muhammad SAW kepada manusia dan jin. Dan wajib bagi mereka untuk beriman kepada beliau dan beriman dengan wahyu yang beliau bawa dan mentaati beliau. Mereka manusia harus, atau mereka dalam kurung manusia, harus menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh keduanya. Mereka harus pula mencintai yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam cintai dan membenci yang Allah dan Rasulnya benci. Setiap orang yang telah tegak hujjah atau telah sampai padanya argumentasi dengan risalah atau wahyu, dalam kurung wahyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia dan jin, kemudian tidak beriman padanya, maka berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang kafir yang telah diutus rasul bagi mereka seperti kaum Lut, kaum Saleh, kaum Syuaib, kaum Nuh, ya kaum-kaum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang kufur, maka mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah landasan yang telah disepakati oleh sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, para tabi'in, ya, orang-orang yang belajar dari para sahabat Nabi, ya, dan juga para imam kaum muslimin, ulama-ulama kaum muslimin, dan seluruh kelompok kaum muslimin yang merupakan ahli sunnah wal jamaah dan selain mereka. Artinya, yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ini sesuatu poin penting teman-teman sekalian. Kita bukan hanya sekedar membahas, oh akhlak Nabi itu ramah, jujur, amanah, dermawan. Ini loh keutamaannya, lalu Anda amalkan. Bukan cuma itu. Sebelum itu semua, kita harus faham bahwasanya Rasulullah SAW memang diutus untuk alam semesta. Jadi Islam yang beliau bawa, akhlak yang beliau contohkan, bukan hanya untuk kita, tapi untuk kita sebarluaskan kepada orang-orang. Untuk kita contohkan kepada mereka. Biarkan dunia menyaksikan bahwasanya umat Islam itu jujur karena Rasulullah SAW utusan Allah kepada mereka jujur. Kita semua amanah karena memang Nabi SAW amanah. Kita contohi beliau dan memang beliau perintahkan untuk beramanah. Kita semua berbakti dengan orang tua karena memang itu adalah bagian daripada perintah beliau SAW dan seterusnya. Serta kita menjauhi semua sifat-sifat buruk dari bohong, menipu, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri, mengganggu orang lain. Ya. Karena memang Nabi SAW jauh dari semua itu. Dan beliau melarang itu semuanya. Jadi lingkupnya bukan hanya sekedar untuk umat Islam. Tapi untuk seluruh alam semesta. Di saat umat Islam menerapkan apa yang diajarkan Nabi SAW, disitulah akan nampak bagaimana besarnya efek daripada keislaman itu. Bukankah kita sudah baca dalam sejarah bagaimana Islam masuk di Nusantara ini. Dikarenakan ya, akhlak para pedagang kaum muslimin yang jujur, yang ramah, sehingga membuat masyarakat Indonesia pada saat itu merasa kagum dan akhirnya mereka tertarik dan menanyakan tentang agama ini. Dan begitu dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau pernah didatangi oleh seorang pendeta Yahudi, kisah yang menarik. Yahudi ini kebetulan pernah Nabi SAW punya utang piutang sama orang ini dan punya akad waktu pembayaran. Sebelum tiba masa pembayaran, orang ini lalu datang kepada Nabi Muhammad SAW di masjid beliau. Beliau lagi duduk berhadapan dengan para sahabat. Atau lagi ya, berhadap-hadapan dengan para sahabat. Tanpa banyak bicara, orang Yahudi ini tiba-tiba berdiri di sebelah Nabi SAW. Dan beliau menggunakan imamah
Ada lilitan kain imamah yang jatuh terulai ya di pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang Yahudi ini menarik tadi ya, yang dari sebelah sini ditarik ya, karena tadi kan ada lilitan di leher beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditariklah dari sini ya, ditarik dari belakang dengan keras hingga leher beliau kecekik. Orang Yahudi ini berani melakukan itu di hadapan para sahabat dan berarti benar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa banyak bicara, sahabat semuanya marah. Umar bin Khattab tiba-tiba henuskan pedang, lalu mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya tebas lehernya orang Yahudi. Maka Nabi SAW memberikan isyarat kepada para sahabat agar tenang. Jangan buru-buru. Sambil dalam kondisi tercekik, Nabi Muhammad SAW masih dengan tenang menjawab, mengatakan, ada apa wahai Yahudi? Dia mengatakan, wahai Muhammad, bayar utangmu. Sungguh kalian kaum Quraisy suka menunda-nunda membayar utang. Bayangkan, sudah kasar caranya mencekik dan ngomongnya kasar lagi. Maka kata Nabi SAW, dalam kondisi masih dicekik, akhirnya ditarik imamanya. Beliau mengatakan, bukankah ya, belum tiba waktunya? Karena ada kesepakatan gitu. Kata dia, tidak, saya mau dibayar sekarang. Maka Nabi Muhammad SAW menunjuk Umar bin Khattab yang ada di hadapannya mengatakan, hai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambilkan utangku, ya, sekian sa' kurma. Sa' itu kayak 2 genggaman telapak tangan orang dewasa. Bayarkan kepada orang ini dan tambah lagi yang senilai dengan itu. Kata Umar, ya Rasulullah, kalau yang awal hutang Anda, tapi yang kedua untuk apa kasih ke orang ini? Kata Nabi SAW, sebagai hukuman karena kau telah menakut-nakuti dia. Nabi SAW malah mengingatkan Umar agar jangan tergesa-gesa mengambil langkah sementara saya ada. Tenang aja. Nabi SAW mampu membunuh orang itu seketika karena setiap nabi-nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Tapi beliau luar biasa dalam masalah ini. Setelah itu orang Yahudi itu jalan bersama Umar ke Baitul Mal. Umar dengan marah pada orang Yahudi ini. Kemudian beliau, ya, Umar mengumpulkan utang-utang Nabi SAW. Pada saat selesai, dia baru membungkus lagi tambahan daripada nilai ya, yang Nabi SAW perintahkan. Maka Yahudi tersebut mengatakan, tidak usah hai Umar. Kata Umar, itu bukan urusan kamu. Saya diperintahkan oleh Nabi SAW. Dia mengatakan, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya tidak mau tahu siapa kamu. Karena Umar sangat jengkel dengan orang ini. Maka dia pun berkata, saya Fulan bin Fulan. Namanya ini ternyata nama seorang pendeta Yahudi yang sangat terkenal. Sudah lama mau masuk Islam gitu. Tapi Umar belum pernah lihat orangnya. Karena zaman dulu kan orang tidak ada foto, tidak ada segala macam. Maka kata Umar, apa kau benar dia? Dia bilang, iya. Lalu kata Umar, kenapa kau lakukan itu? Sementara kau tahu ini adalah Rasulullah SAW. Apa kata Yahudi tersebut? Hai Umar, apa kau kira saya ini orang gila? Coba renungi. Saya datang ke masjid kalian. Saya cekik Nabi kalian. Saya berkata kasar dengan Nabi kalian. Coba bayangkan. Saya udah tahu konsekuensinya. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya ini. Saya akan bisa dibunuh dengan ini. Tapi tentu ada alasan kenapa saya kerjakan itu, Umar. Apa kau tidak mau tahu apa sebabnya? Kata Umar, baik, saya mau tahu apa sebabnya. Karena memang ini buat penasaran gitu. Maka kata Yahudi tersebut apa? Ya. Dia mengatakan, hai Umar, saya telah menemukan semua sifat kenabian pada diri Muhammad SAW yang disebutkan dalam, ya, pada diri Muhammad yang telah disebutkan dalam Taurat. Tinggal satu yang belum saya buktikan. Semua sudah mirip, sudah sama. Tinggal satu. Yaitu ghalaba hilmuhu ghadabuh. Kasih sayangnya mengalahkan sifat emosinya. Dan tadi aku lakukan itu untuk itu sebenarnya. Aku bukan mau nagih utang. Aku sudah memang sengaja memancing emosi dia. Dan ternyata dia benar, hai Umar. Dan saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang Yahudi ini masuk Islam kenapa? Karena akhlak Nabi SAW. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis-hadis yang sahih, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang sempurna, yang baik. Sudah ada akhlak-akhlak diajarkan oleh Allah SWT kepada para nabi-nabinya. Tapi aku datang untuk menyempurnakan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini untuk seluruh alam semesta. Di dalam hadis yang lain, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan
akhlak-akhlak yang baik. Nah ini luar biasa gitu. Nah ini teman-teman sekalian pembukaan dari apa yang kita sampaikan. Kita akan coba masuk kepada inti bahasan kita, akhlak emas Nabi SAW. Kalau kita mau bicara tentang akhlak Nabi SAW, semuanya emas, semuanya baik. Dan kalau kita ingin bahas ini teman-teman sekalian akan panjang sekali. Anda kalau ingin lebih banyak mendengarkan bagaimana akhlak beliau, Anda bisa ikuti kajian Sirah Nabawi kami. Ya, sudah lengkap insya Allah di playlist YouTube. Ada puluhan serial Anda bisa dengarkan. Ya, satu kali pertemuan mungkin sekitar 2 sampai 2,5 jam gitu. Anda bisa lowongkan mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan Anda bisa selesaikan kalau tiap hari Anda dengar. Anda akan terkagum-kagum melihat bagaimana kehidupan sehari-hari Nabi SAW. Bagaimana akhlak beliau. Saya akan mulai teman-teman sekalian dengan kelapangan dada. Dan ya, bersihnya hati beliau SAW. Saya kadang-kadang merenungi teman-teman sekalian riwayat-riwayat misalnya tentang penyebutan kalau Nabi SAW itu pada saat beliau wafat di umur 63 tahun, beliau tidak memiliki uban di kepalanya ataupun di jenggotnya kecuali 2-3 lembar. Coba dia bisa bayangkan. Hitam semua. Di umur 63 tahun. Siapa di waktu kita sekarang umur 63 tahun tidak ada ubannya? Ternyata teman-teman sekalian saya coba telusuri terus kehidupan baginda Nabi SAW. Saya sangat kagum dan saya mengidolakan beliau SAW. Semoga kita semua termasuk itu. Karena emang luar biasa manusia ini. Luar biasa gitu. Buah tidak akan jauh dari pohonnya teman-teman sekalian. Kalau Anda contohin Nabi SAW, Anda tidak akan jauh dengan beliau. Di dunia Anda ikuti penuhin, di akhirat Anda akan bersama beliau SAW. Karena kita ikutin ajarannya. Gitu. Sebagaimana orang kalau ikutin orang-orang yang jahat, orang fasik, maka dia akan sama dengan orang-orang itu. Ternyata teman-teman sekalian kata kuncinya, bersihnya hati beliau. Tidak ada dendam. Tidak ada membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang benci beliau, beliau balas dengan kasih sayang. Beliau balas dengan cinta. Beliau tahu orang ini lakukan karena belum tahu. Dan beliau sudah tahu. Bahkan beliau sudah diperlihatkan surga dan neraka. Statement Abdullah bin Mas'ud yang paling menarik dalam masalah ini, beliau mengatakan Allah Azza wa Jal, Allah yang maha tinggi dan maha mulia dan maha tinggi telah melihat hati hamba-hambanya, maka dia pun menemukan hati yang paling bersih adalah hati Muhammad SAW. Maka dijadikanlah beliau sebagai Nabi penutup. Lalu Allah melihat hati setelah Nabi Muhammad SAW yang paling bersih adalah hati para sahabatnya. Maka dijadikanlah mereka para pendamping-pendamping Nabi Muhammad SAW. Ya. Saya tidak tahu teman-teman sekarang kalau kita hidup di zaman Nabi SAW dulu kita menjadi orang kafir atau orang munafik ataupun orang beriman. Gak mudah beriman di masa itu. Sekarang saja Al-Quran sudah sempurna, ada terjemahannya, pengajian di mana-mana, para ustadz, para ulama, para dai menyampaikan agama. Masih banyak yang membenci agama, masih banyak yang jauh dari agama. Bagaimana kalau mereka-mereka hidup di fase Mekah? Yang hampir seluruh Mekah ya, itu tempat yang menakutkan, mengecam bagi umat Islam. Serem. Karena siapapun boleh mengganggu umat Islam. Siapapun boleh membunuh. Di tengah-tengah jalan ditemukan seperti kasus Sumayyah radhiyallahu anha. Wanita pertama mati syahid dalam Islam. Suaminya Yasir radhiyallahu anhu. Anaknya mereka Ammar yang disiksa. Ya, walaupun ayahnya Yasir dan Sumayyah mati terbunuh mati syahid di tangan Abu Jahal. Ammar tidak terbunuh tapi disiksa. Ammar. Di tengah jalan, di pinggir jalan, orang semua menyaksikan. Anda bisa bayangkan orang dipukul, digebukin, berdarah-darah, teriak-teriak. Sumayyah ditusuk perutnya. Dilihat. Bilal disiksa di depan, di pelataran padang pasir yang luas yang orang semua bisa lihat. Ditaruh batu panas. Ya. Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu ditaruh batu-batu panas tajam, diseret sampai dari tulang belakang, di belakang, sebelah tulang belakang di punggung belakang, bagian belakang itu lubang berwarna hitam dan hangus gitu sampai ke tulang ekornya. Dan itu berbekas seumur hidupnya radhiyallahu anhu. Dan sekian banyak sahabat Abdullah bin Mas'ud yang digebuki sampai berdarah-darah depan Ka'bah karena mengaji membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sendiri ya,
Beliau lagi sholat ditumpahkan kotoran unta di atas kepalanya. Beliau lagi sholat diinjak wajah beliau, ya, batang lehernya diinjak. Sampai beliau mengatakan saya sampai susah bernafas gitu. Tapi subhanallah, semua itu teman-teman tidak membuat hati Nabi SAW dendam dengan orang manusia. Suci, bersih hatinya. Bersih sekali. Setelah kurang lebih hampir 10 tahun atau pas 10 tahun berdakwah di kota Mekah, ditolak dakwanya. Dan yang beriman hanya 153 orang, 83 orang ke hijrah ke Ethiopia karena tersiksa di Mekah, sisa 70 orang bersama Nabi SAW di Mekah. Nabi SAW sudah lihat Quraisy kayaknya 10 tahun didakwai setiap hari. Yang ada cuma ejekan, penyihir, penyamun, apalah segala macam. Setiap orang tanya tentang Nabi SAW digebukin. Jadi semua orang Mekah membenci Nabi SAW. Ditanamkan oleh tokoh-tokoh Quraisy masalah itu. Dan orang kalau dari luar bertanya, digebukin. Coba Anda bayangkan. Maka Nabi SAW ingin mencari tempat lokasi baru. Pergi cari lokasi baru. Maka yang paling dekat dengan Mekah adalah kota Taif. Beliau pergi ke sana. Setelah tiba di sana, rupanya karena Nabi SAW jalan kaki, Abu Lahab, paman kandungnya sendiri, tahu Nabi SAW akan menuju ke kota Taif, maka dia lebih dulu ke sana pakai kuda, nunggangi kuda, sebelum dia sampaikan kepada tokoh-tokoh pemimpin kota Taif, kalau akan datang nanti berapa hari kemudian, ponakan saya sendiri. Itu mengaku Nabi, dia pendusta, dia penyihir, jangan percaya. Maka tentu saja karena ini Abu Lahab tokoh Mekah, tokoh-tokoh Taif juga mendengar itu. Maka yang terjadi adalah pada saat itu, semuanya teman-teman sekalian menolak. Begitu Nabi SAW tiba, mendakwai mereka, yang pertama penolakan. Tidak cukup sampai di situ. Setelah ditolak, pada saat Nabi SAW mau keluar dari kota Taif, maka pemimpin Taif ini mengatakan kepada masyarakatnya, lempari Muhammad dengan batu. Maka mereka semua pegang batu, ya laki-laki, ya perempuan, ya anak kecil, ya orang tua, pegang batu, dan semuanya ramai-ramai melempari kaki Nabi SAW yang sedang diangkat. Anda bisa bayangkan sakitnya. Turun dalam kondisi sudah luka karena banyak batu. Ya, satu kota ini. Kanan dilempari pada saat diangkat, sudah kesakitan diturunkan. Yang kiri diangkat, dilempar lagi. Begitu terus, sampai beliau keluar dari kota Taif. Itu satu kota ini bukan main-main gitu. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana luar biasa lapang dadanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa gitu. Setelah keluar dari pintu gerbang kota Taif, ditutup pintu gerbangnya. Dalam kondisi keringatan di siang hari, panas, luka-luka. Beliau sudah tidak tahu secara manusia harus kemana. Di Mekah ditolak, di Taif ditolak. Pada saat itu betul-betul tidak tahu harus kemana. Ya. Maka beliau pun duduk di bawah sebuah pohon lalu berbicara dengan Allah Tuhannya. Ya Allah, kemanakah engkau akan arahkan hidupku? Karena beliau belum tahu. Gitu. Ke sebuah masa depan yang belum jelaskan. Atau ke musuh yang akan menggangguku. Karena di Mekah tolak, di Taif ditolak. Lalu mau kemana lagi nih? Gitu. Tapi kalau seandainya engkau tidak marah padaku ya Allah, aku tidak peduli. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa Nabi Muhammad SAW dan keluhannya, diutus Jibril bersama dengan malaikat gunung yang ngurus gunung-gunung semua di muka bumi ini. Lalu kemudian kata Jibril, hai Muhammad, Tuhanmu telah mendengar keluhanmu dan ketahuilah bersama aku sekarang malaikat yang khusus mengurus gunung-gunung. Perintahkan saja sama dia agar gunung-gunung dua kota ini, Mekah dan Taif ini, semuanya disatuin, hancur lebur sejarahnya dua kota ini. Habis ceritanya. Karena nolak dakwah. Dan ketahuilah, setelah itu pun dakwahmu akan tersebar. Atau opsi lainnya. Kau bersabar, berlapang dada. Ya. Dan juga dakwahmu akan tersebar. Apa kata Nabi SAW? Boleh bisa saja kalau cuma kayak kita, dendam. Kadang-kadang kita subhanallah orang yang tidak mau bayar utang aja. Udah kita minta supaya Allah hancurin. Supaya Allah binasakan. Orang cuma fitnah kita, langsung kita minta binasakan. Bagaimana dengan keadaan Nabi SAW yang luar biasa? Maka beliau mengatakan, aku memilih agar memaafkan mereka. Dan semoga aku berharap Allah keluarkan dari keturunan mereka orang yang beriman kepada Allah. Dan subhanallah betul.
satu kota Taif beriman kepada Nabi SAW setelah pembebasan kota Mekah dan setelah perang Hunain. Dan keluar orang-orang yang luar biasa dari kota Taif, diantaranya yang paling masyhur adalah Abdurrahman ibn Sakhr atau dikenal dengan Abu Hurairah. Perawi hadis yang paling banyak dari kalangan laki-laki. Dari Mekah, Abu Jahal, orang yang paling benci Nabi Muhammad SAW, dikenal dengan Fir'aun umat ini, keluar Ikrimah bin Abi Jahal. Orang yang tadinya kafir, tapi akhirnya beriman setelah pembebasan kota Mekah. Dari Umayyah bin Khalaf, lahir Safwan, benci juga Islam, tapi akhirnya beriman kepada Nabi SAW. Abu Sufyan sendiri, dengan istrinya Hindun yang membenci Islam, bahkan memimpin peperangan Uhud, masuk Islam pembebasan kota Mekah. Dari Al-As bin Wa'il, orang yang sangat membenci Nabi SAW dan Islam, keluar Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan terus begitu. Begitu luar biasanya kebersihan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Suka agar orang mendapatkan hidayah. Bukan hanya hancurin saja, binasakan saja. Sekarang teman-teman saya bahasakan. Atau tanyakan diri saya terutama dan kemudian Anda sekalian. Kalau seandainya ada orang berbuat jahat sama kita, lalu kita mengatakan, ada dua opsi. Yang pertama Anda mengatakan, ya Allah binasakan dia. Ya Allah patahkan kakinya, ya Allah puntungkan. Ya Allah ini, ya Allah itu. Adab dia misal. Itu apa? Murni dendam kan? Baik, Allah kabulkan karena anda tertolimi. Selesai. Apa yang Anda dapatkan? Nggak ada. Binasanya orang itu saja. Itu opsi. Anda punya hak untuk itu. Dan Anda mustajab doa karena Anda tertolimi. Tapi opsi yang kedua, coba Anda pikirkan baik-baik. Ini yang sedang menjadi poin sifat pertama Nabi SAW yang sangat emas, yaitu lapang dada. Ya. Bersih hatinya, sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau beliau nodai hatinya dengan hal-hal yang buruk, walaupun orang lain melakukannya. Tidak harus ghibah dibalas ghibah, fitnah dibalas fitnah. Ya. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi Nabi SAW mendahulukan kasih sayangnya. Mendahulukan lapang dadanya. Dengan semua perbuatan-perbuatan kejahatan orang-orang Quraisy itu, Nabi SAW masih mendahulukan lapang dadanya. Kita hubungkan ini dengan sifat yang kedua, yaitu pemaaf. Tentu ini umum, pemaaf. Tapi Nabi SAW ini luar biasa pemaafannya. Tadi diantaranya adalah kasus Mekah dan Taif yang Nabi SAW tidak mau hancurkan. Tapi ada juga yang masuk dalam masalah pemaafan ini. Tentu tadi itu lapang dada ya. Ini pemaafan ini seperti kasus pada saat ya, pembebasan kota Mekah. Beliau luar biasa di dalam masalah ini. Ya. Waktu beliau akan masuk ke kota Mekah, beliau menyampaikan kepada pasukannya tidak boleh ada yang membunuh. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Kecuali 10 orang. 10 orang ini boleh dibunuh. Dimanapun ditemukan. Yang pertama Ikrimah bin Abi Jahal. Karena ini memang bersama dengan ayahnya membenci Islam. Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Tapi nanti dia masuk Islam ini orang. Ya. Ini kita masukkan dalam masalah pemaafan. Dan dia termasuk yang ikut serta dalam pencorengan kesepakatan Hudaybiyah. Jadi ada kesepakatan Hudaybiyah teman-teman sekalian. Kesepakatan agar umat Islam tidak berperang sama Quraisy 10 tahun. Dan pada saat itu masuk dalam sekutu Quraisy, suku Bakar, dan masuk dalam sekutu Muslimin, suku Khuza'ah. Nah dua suku ini, suku Bakar sama suku Khuza'ah, dari dulu perang-perangan terus nih. Pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah, maka dua-duanya ikut dalam kesepakatan itu. Berarti dua-dua juga ikut damai gitu. Ternyata pada saat suku Khuza'ah lagi di Mekah, sebagian mereka, suku Bakar berkhianat, intinya memerangi mereka dan terbunuhlah kurang lebih 20-23 orang dari suku Khuza'ah, dan termasuk yang ikut serta adalah Ikrimah bin Abi Jahal dalam pengkhianatan itu. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ikrimah pada saat pembebasan kota Mekah, pasukan muslimin sudah masuk ya. Lari dia ke Jeddah,
kota Jeddah sekarang ya. Kemudian naik kapal ingin ke Ethiopia. Di tengah lautan subhanallah, Allah datangkan dengan hikmahnya badai, ombak keras menghantam kapal tersebut sehingga goyang dengan keras. Dan di sekitar dia banyak sekali orang-orang yang menyembah berhala seperti dia. Bawa patung-patung kecil Tuhannya. Wahai Tuhan, selamatkan kami. Makin keras ombak badai, maka makin kacau pikiran orang-orang tersebut. Dan akhirnya mereka membuang patung-patung yang mereka anggap Tuhan itu. Lalu mereka mengangkat tangan ke langit sambil berdoa kepada Allah. Kata Ikrimah apa? Ya, sungguh inilah yang didakwakan oleh Muhammad. Ternyata patung-patung ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Dia pun kembali ke Mekah lalu dia masuk Islam. Tapi bagaimana Nabi SAW menerima Ikrimah ya, sebagai sifat pemahaman beliau. Padahal ini orang yang sudah halal darahnya harus dibunuh pada saat itu. Dan dia sudah melarikan diri di Mekah. Dia kembali sendiri untuk masuk Islam. Sampai Ikrimah terharu. Dia pun langsung mengatakan, wahai Rasulullah. Sambil menangis dia mengatakan, saya akan berinfak sejumlah yang pernah saya infakkan untuk memerangi anda dan kaum muslimin. Dan setiap kali baca Al-Quran, karena dia ngerti dalam bahasa dia, dalam bahasa Quraisy dalam Al-Quran. Bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab yang asli gitu. Dia menangis, dia mengatakan, inilah perkataan Tuhanku yang selama ini aku lalaikan. Dan Ikrimah akhirnya mati syahid dalam salah satu peperangan setelah meninggalnya Nabi SAW. Coba anda bayangkan. Kalau Nabi SAW tidak maafkan pada saat itu, penggal lehernya, selesai. Begitu juga dengan Hindun binti Utbah. Ini istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah masuk Islam sebelum pembebasan kota Mekah. Malamnya, besok pembebasan kota Mekah. Hindun ini tetap benci. Hindun ini yang sempat ya menyuruh Wahsy untuk membunuh Hamzah. Dan dia dengan Wahsy dua-duanya termasuk orang yang wajib untuk dibunuh dari 10 orang itu. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Hindun menyembunyikan dirinya pada saat Mekah sudah takluk di tangan kaum muslimin. Pasukan muslimin 10.000 orang menyebar di seluruh Mekah. Dan pada saat itu yang boleh selamat, ya tidak kena hukuman, hanya yang masuk ke Masjidil Haram atau berada di rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan suka kedudukan lagi diberikan ini. Ya, siapa yang masuk ke rumahnya maka aman. Dan siapa yang menutup pintunya, tidak berkeliaran di jalan, maka dia juga akan aman. Ditemukan di jalan berarti jadi tawanan kaum muslimin. Hindun ini bingung dia. Karena dia tahu, dia menyebabkan Hamzah terbunuh. Nabi SAW sangat terpukul pada saat pamannya terbunuh. Kata Umar bin Khattab, saya tidak pernah melihat Nabi SAW menangis terisak-isak seperti dahsyatnya pada saat melihat jenazahnya Hamzah yang dimutilasi. Hidungnya dipotong, dadanya dibelah, jantungnya dicopot. Gitu. Itu luar biasa gitu. Maka Hindun ini pakai cadar, tutup mukanya dengan rapat, lalu nyelip-nyelip di antara wanita-wanita Mekah. Dan dia menemukan ada di satu tenda gitu. Nabi SAW sedang membaiat wanita-wanita Mekah yang masuk Islam gitu. Dia pun nyelip ke situ gitu. Masuk di situ. Maka Nabi SAW mengatakan, saya membaiat kalian, ambil janji setia. Tidak boleh membunuh anak kalian, tidak boleh berzina, tidak boleh ini, tidak boleh. Waktu disebutkan tidak boleh berzina, Hindun nyeletuk. Mengatakan, ya Rasulullah. Gitu kan. Padahal ini wanita sangat benci Islamnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah wanita bebas itu bisa berzina? Karena mereka di Mekah, perzinahan ada. Tetapi wanita bebas selain budak nggak akan berzina, mustahil gitu. Dalam tradisi mereka. Nabi SAW tahu suaranya. Nabi mengatakan Hindun, langsung Hindun mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat langsung, dia tahu itu keselamatannya. Apa yang terjadi teman-teman? Apakah Nabi bilang, kau bohong, nggak mungkin. Ini yang bunuh paman saya, bunuh saja, dan seterusnya. Nabi SAW senyum. Karena Nabi tahu, dia sudah mengucapkan kalimat yang karena itulah Nabi SAW diutus. Dan itu keselamatan. Maka beliau memaafkan Hindun dan menerima keislamannya. Begitu juga dengan Wahsy. Salah satu dari 10 orang yang diancam harus dibunuh. Dia melarikan diri dari Mekah. Akhirnya dia masuk Islam setelah itu. Dan Nabi SAW terima keislamannya. Yang keempat ada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarh. Ya. Ini orang penulis sepupunya Utsman bin Affan. Dia ya masuk Islam, pura-pura masuk Islam, datang ke Madinah. Kemudian apa? Dia menjadi penulis wahyu karena dia bisa menulis. Sampai dia sudah banyak nulis wahyu. Ya, ayat-ayat Al-Quran yang turun. Kemudian dia tiba-tiba pulang ke Mekah. Dan dia menyatakan murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Bayangkan. Dan dia mengatakan,
semua yang Muhammad tulis itu, yang saya tulis semuanya saya palsukan. Tapi Nabi SAW punya wahyu. Nabi SAW mengatakan, demi Allah dia telah dusta. Ini juga salah satu yang wajib dibunuh pada saat pasukan masuk dari 10 orang itu. Tapi terakhir, Uthman bin Affan mencari sepupunya ini dan menemukan dia di rumahnya, lalu membawanya di hadapan Nabi SAW dan meminta agar Nabi memaafkannya. Dan Nabi SAW memaafkan. Akhirnya masuk Islam lagi. Yang kelima, Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini pimpinan Quraisy sama dengan Abu Jahal yang meninggal di Badr, yang benci sekali dengan Islam gitu. Umayyah bin Khalaf ini majikannya Bilal, ya. Anaknya namanya Safwan. Juga sama, ini ikut dengan Ikrimah dalam pengkhianatan, tadi pembunuhan beberapa orang suku Khuza'ah gitu kan. Tapi akhirnya dia pun ya minta maaf dan masuk Islam dan Nabi SAW terima. Ya. Begitu juga dengan Muqais atau Mikyas bin Subabah. Sama juga yang orang ini. Adiknya bernama Qais masuk Islam dan terbunuh secara tidak sengaja di Uhud oleh muslimin. Karena pasukan muslimin pada saat itu kacau. Maka Muqais pura-pura masuk Islam, lalu menuntut denda kematian adiknya. Dia syahadat, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, adik saya dibunuh oleh kaum muslimin waktu dia. Saya minta dibayar. Setelah dia terima dendanya, lalu dia membunuh pembunuh adiknya, kemudian dia kembali ke Mekah dan mengiklankan kemurtadannya. Ya. Namun orang ini sempat dibunuh. Ada 2 orang dari 10 ini yang terbunuh ya. Ini Muqais atau Mikyas, ya. Dan satu lagi, ya, itu adalah Abdullah bin Khattal. Ya, ini dibunuh oleh sahabat. Salah satu yang membunuh mereka adalah Zubair bin Awam. Ya, jadi kita sudah sebutkan kurang lebih 7 nama ya. Ikrimah bin Abi Jahal, Hindun binti Utbah, Wahsy, ya, bin Harb, kemudian Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarh, penulis Wahyu 4, Safwan bin Umayyah 5, gitu kan. Kemudian Muqais atau Mikyas 6, dan Abdullah bin Khattal yang ke-7. Dan Mikyas ini atau Muqais dan Abdullah yang terbunuh, 2 orang ini. Kemudian ada juga penyair yang suka menghina Nabi SAW, ini nama yang ke-8, Ka'ab bin Zuhair bin Abi Zulmah Al-Muzani. Tapi ini dia masuk Islam lalu dia menyatakan maaf ya Rasulullah, Nabi SAW terima maafnya. Yang ke-9 Habbar bin Aswad bin Muttalib. Ia yang menghadang Zainab anak Nabi SAW saat akan hijrah ke Madinah hingga keguguran gitu. Namun dia masuk Islam, jadi dia penyebab tergugurkannya kandungannya Zainab. Nah, dia pukul, dia segala macam, dia kejar. Akhirnya cucu Nabi SAW keguguran, mati. Tapi masuk Islam minta maaf, Nabi SAW maafkan. Yang ke-10 Huwairith bin Nuqaiz. Ya. Dia mencelakakan Fatimah dan Ummu Kalsum radhiyallahu anhuma dari atas untanya Abbas. Ya. Tapi orang ini maaf, ada 3 orang dari 10 ya. Ini Huwairith termasuk terbunuh dan ini dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dari 10 orang ini. Tapi saksi bahasan kita ada 7 orang yang dimaafkan oleh Nabi SAW. Dan pada saat Nabi SAW masuk ke Mekah, teman-teman sekalian, ini luar biasa ya. Pada saat beliau masuk ke dalam Mekah, ya, sempat Sa'ad bin Ubadah ini pimpinan orang Ansar. Waktu pasukan sudah mau masuk ke Mekah. Sa'ad ini tahu benar ini bagaimana kejahatan Quraisy pada Nabi SAW, pada kaum muslimin. Bagaimana mereka pergi berperang dengan muslimin di Badr. Bagaimana mereka mengepung Madinah di Uhud di tahun 3 Hijriah dan kemudian di tahun 5 dengan perang Khandak atau pasukan Ahzab. Banyak sekali sikap-sikap buruk dari Quraisy pada saat itu ya. Maka dia mengatakan dengan mengeraskan suaranya, dia kepala suku ini. Dari orang Ansar ya. Dari suku Khazraj ya. Karena Ansar 2 Aus dan Khazraj. Maka dia mengatakan, hari ini hari pembantaian, hari ini Allah akan hinakan Quraisy. Dan pada saat itu dia pegang bendera perang, dia pimpinan diangkat oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW langsung pada saat itu mengatakan saat telah berdusta. Dalam statement ini, hari ini adalah hari pemaafan dan kemuliaan. Hari ini adalah hari kemuliaan Quraisy. Lalu Nabi SAW menyuruh tarik bendera dari Sa'ad dan diberikan kepada anaknya yang bernama Qais. Ya. Karena di sini dia kepemimpinan suku. Kalau dia keluarkan statement ini, maka sukunya yang jumlahnya ribuan orang bisa membantai Mekah pada saat itu. Padahal Nabi SAW tidak mau itu.
Itu luar biasa gitu. Ya. Kemudian bagaimana waktu Nabi SAW juga kumpulkan orang-orang Quraisy di Mekah. Kemudian berkata pada mereka, wahai Quraisy, ya, kira-kira apa yang akan aku lakukan pada kalian? Apa yang aku lakukan pada kalian? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, hai Muhammad, engkau adalah anak paman kami, maksudnya keluarga kami segala macam gitu kan. Sekarang pasukan sudah menguasai Mekah. Tinggal terjadi pembantaian massal nih gitu. Maka kata mereka, engkau adalah orang yang baik, hai Muhammad. Mereka sudah tahu ini tinggal Nabi suruh bunuh, pembantaian massal nih. Dan umum itu sudah umum. Kalau pasukan sudah berhasil menguasai satu tempat, apalagi tempat itu dasarnya berisi orang-orang yang membenci pemimpin yang sedang menguasai wilayah tersebut, yang sudah masuk dengan kekuatan militer, pasti akan terjadi pembantaian. Apa kata Nabi SAW? Seluruh tradisi jahiliyah, riba, membunuh anak perempuan, makan bangkai, sembah berhala, di bawah kakiku. Gak boleh lagi ada. Gak boleh ada lagi. Gitu kan. Dan ketahuilah hai Quraisy, pergilah kalian semua bebas. Gak ada satupun yang dibunuh, dan tidak ada yang menjadi harta rampasan perang. Rumah mereka semua. Sampai Nabi SAW tinggal dalam kemah pada saat itu 19 hari. Bayangkan teman-teman sekalian. Abbas paman beliau mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah anda ke rumah anda? Tidakkah anda ke rumah anda gitu? Kata Nabi SAW, apa yang ditinggalkan oleh Ma'qil? Ma'qil ini sepupu beliau, saudaranya Ali bin Abi Thalib, yang tidak masuk Islam. Pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka dia menjual rumah Nabi SAW. Padahal dia sekarang masuk dengan kekuatan, dia bisa mengambil itu sebagai harta rampasan perang rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Tapi Nabi SAW tidak lakukan itu. Demikian pula terjadi sebuah kasus pada saat itu, setelah Nabi SAW memberikan kesempatan siapa yang masuk Islam silakan. Yang tidak mau masuk Islam punya kesempatan 4 bulan pada saat itu. Kalau dalam 4 bulan tidak masuk Islam, keluar dari kota Mekah gitu. Diberikan kesempatan. Ada satu orang namanya Fudalah. Fudalah ini dia pura-pura masuk Islam, dia syahadat di hadapan Nabi SAW gitu. Dia syahadat, dia coba ucapkan. Kemudian dia tunjukkan kalau dia coba belajar Islam. Tapi Nabi SAW sudah tahu. Nabi SAW punya wahyu gitu. Dia menyembunyikan pedang atau sebuah pisau kecil dan dia ingin mendekat dengan Nabi SAW lalu kemudian membunuh Nabi SAW. Maka Nabi SAW pada saat lihat dia lalu mengatakan, apa yang sedang engkau pikirkan dalam dirimu hai Fudalah? Kata dia, beribadah dan istighfar ya Rasulullah. Dia bohong gitu. Kata Nabi SAW, kalau begitu istighfarlah wahai Fudalah. Maka Fudalah mengatakan astagfirullah. Nabi SAW mengatakan beristighfarlah wahai Fudalah. Lebih tulus lagi. Fudalah beristighfar. Lalu Nabi SAW meletakkan telapak tangan beliau yang mulia di dada Fudalah. Lalu mendoakan gitu. Ya. Maka pada saat itu, pada saat tangan Nabi SAW taruh di dada Fudalah, ya, maka Fudalah menceritakan, mengatakan tiba-tiba pisau dari tanganku lepas. Lalu dia mengatakan, demi Allah, tidak ada orang yang paling aku benci sebelum Nabi Muhammad SAW meletakkan telapak tangan pada dadaku melebihi dirinya. Dan setelah Nabi SAW meletakkan telapak tangan tersebut, maka dia menjadi orang yang paling aku cintai. Begitu luar biasanya, baginda Nabi SAW menjadikan sifat ini sebagai sifatnya. Ya, berapa banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak belajar dari masalah ini. Yang ketiga, jujur dan amanah. Ya. Sebagaimana kita tahu, Nabi SAW ini tidak pernah bohong seumur hidupnya. Seumur hidupnya. Tidak pernah sekalipun bohong. Coba anda bayangkan. Bagaimana itu? Siapa dari mereka yang tidak pernah berbohong sekalipun teman-teman sekalian? Walaupun bercanda gitu. Bahkan mungkin kita sudah tahu dalilnya tentang jujur. Tapi masih ada saja orang bohong gitu. Sampai dapat julukan Al-Amin. Di Mekah. Orang yang paling terpercaya. Dapat julukan yang lain juga As-Sadiqul Amin. Orang yang paling jujur dan paling terpercaya. Anda mungkin pernah dengar kisah bagaimana orang Quraisy ribut ya karena ingin siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad setelah mereka renovasi Ka'bah pada saat itu mau rubuh, mereka renovasi Hajar Aswad dicopot dulu. Kemudian mereka pada saat meletakkan hampir seluruh suku Quraisy ribut nih, mau saling bunuh membunuh. Datanglah suku Adi, sukunya Umar bin Khattab, potong seekor domba, tuangkan darahnya
dalam sebuah wadah gitu. Kemudian mereka celupin tangan mereka, lalu mereka angkat mengatakan, siapa yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, maka terjadi pertumpahan darah. Datang suku ini, datang suku itu. Hampir semua suku Quraisy lakukan hal yang sama. Hampir terjadi pertumpahan darah. Maka akhirnya ditengahilah mereka pada saat itu oleh seseorang yang sudah dianggap tua pada saat itu dari orang-orang Arab. Maka dia mengatakan, begini saja. Bagaimana kalau kita memberikan keputusan ini pada orang yang pertama setelah kita sepakat yang masuk dari pintu Bani Syaibah. Ada pintu gerbangnya Mekah, dikenal dengan pintu Bani Syaibah. Yang pertama masuk dari pintu itu, ya, kita tunjuk dia jadi penengah di antara kita. Maka mereka semua sepakat, oke, baik. Tapi ini senyap, tidak ada yang tahu. Waktu itu pintu terbuka lebar dan belum ada orang masuk sama sekali. Tiba-tiba teman-teman sekalian terjadi sebuah kejadian yang luar biasa. Yang muncul Nabi Muhammad SAW sendirian. Serentak orang Quraisy semua mengatakan, Anda bisa baca dalam buku-buku sirah, buku sejarah Nabi. Semua serentak mengatakan, As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul Amin radina. Orang yang paling jujur dan terpercaya, orang yang paling jujur dan percaya, kami ridho. Maka jadilah Nabi SAW penengah pada saat itu. Jadi pengakuan satu kota Mekah, dia adalah orang yang luar biasa. Waktu beliau ingin menyampaikan agama ini, beliau naik ke atas bukit Abi Kubais namanya, tempat untuk ngiklanin sesuatu di Mekah. Beliau naik di sana lalu beliau teriak dengan suara keras, wahai Quraisy, kalau seandainya, orang Quraisy sudah kumpul semua lalu beliau mengatakan, kalau seandainya saya mengatakan di belakang bukit Mekah ini ada pasukan besar yang akan menyerang Mekah, apakah kalian percaya padaku? Apa kata orang-orang Quraisy? Tentu saja. Apa jawaban mereka? Karena kami belum pernah menemukan engkau bohong sekalipun. Sekali aja nggak pernah. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah aku adalah utusan Allah, di antara kedua tanganku ada siksa Allah. Artinya kalau kalian tidak menolak, kalian akan disiksa oleh Allah. Tapi pengakuan orang-orang Quraisy luar biasa. Dan ini panjang kalau kita ingin bahas ya. Kita melihat keterbatasan waktu, maka kita ringkaskan. Yang keempat, teman-teman sekalian, adalah pemberani. Nabi SAW itu pemberani. Luar biasa. Pernah terjadi satu kali di kota Mekah, ya, ada As bin Wa'il, ya, itu ayahnya Amr bin As buat kezaliman. Jadi orang-orang yang datang ke Mekah dulu bawa dagangan segala macam. Kadang-kadang toko-toko Quraisy ini ngambil dagangan mereka baru sengaja nggak dibayar. Dan kalau orang tahu, kalau dia mengeluh, siapa yang ambil barangnya tidak ada yang mau tolong kalau itu adalah toko Quraisy yang mengambilnya. Satu waktu As bin Wa'il ini buat segitu kezaliman. Maka beberapa anak-anak muda Mekah sepakat mengangkat pedang mereka untuk membela orang-orang yang terzalimi seperti itu. Dan Nabi SAW ada di situ, masuk dalam Hilful Fudul. Mereka mendatangi rumah As bin Wa'il sambil mengatakan, kembalikan hak orang ini atau darah akan tertumpahkan. Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya setelah Islam pun aku dipanggil untuk Hilful Fudul, maka aku akan menjawabnya. Di kota Madinah juga pernah terjadi satu kali, teman-teman sekalian, pada saat itu ada suara bising ribut di malam hari, seperti ada gemuruh orang yang mau berbuat kekacauan di kota Madinah. Maka orang-orang Madinah, masyarakat muslim pada rame-rame kumpul, kemudian mereka coba mendatangi suara tersebut. Ternyata pada saat mereka tiba di sana, mereka temukan ada seseorang yang naik kuda dari kejauhan, memegang pedang di tangan kanannya, obor di tangan kirinya. Mereka belum tahu siapa, dan suara itu sudah hilang gitu. Pada saat mendekat, mereka menemukan Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai pemimpin bukan tidur enak, suruh orang saja. Beliau yang sendirian pergi menghilangkan, mengecek suara kekacauan di kota Madinah di malam hari. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, kalau perang sedang berkecamuk besar dan kami khawatir, gitu kan, kami sudah merasa butuh tempat untuk bersandar, maka kami semua bersandar, ya, di belakang Nabi SAW. Makanya beliau pun mengajar kepada kita agar berlindung dari sifat pengecut, ya. Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Jubn ini adalah sifat pengecut, ya. Dan pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang mau mengambil hartaku? Kata Nabi SAW, lawan dia. Suruh lawan. Bukan Nabi bilang berikan. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, kalau aku membunuhnya, kata Nabi SAW, engkau tidak berdosa. Kalau aku dibunuh, kata Nabi SAW, engkau mati syahid. Begitu Nabi SAW ajarkan kepada kita. Sifat pemberani. Tapi pada kebenaran, gitu ya. Pada kebenaran. Beliau juga tepat janji. Ya. Ini sifat selanjutnya. Ya, mungkin yang kelima, ya.
Ini cukup banyak, beliau sepakat, kesepakatan Hudaybiyah mereka beliau tidak khianati, semua yang beliau sudah janjikan pasti beliau kasih gitu kan. Di antaranya adalah yang kita bisa angkat sini contoh saja kisah Suraka bin Malik radhiyallahu anhu. Suraka bin Malik ini pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, maka orang-orang Quraisy mengiklankan siapa yang bisa menangkap Muhammad mendatangkan hidup atau mati dapat 100 ekor unta. Maka banyak orang yang coba mencari. Suraka bin Malik berhasil dia mengejar Nabi Muhammad SAW dan menemukan. Ringkas ceritanya begitu, tentu panjang ceritanya tapi dia mendapatkan gitu. Dari kejauhan sampai dia berhasil bisa melemparkan anak panahnya. Maka Abu Bakar pun gelisah lalu mengatakan, ya Rasulullah, Suraka datang. Nabi SAW dengan tenang tetap membaca Al-Quran sambil jalan. Akhirnya Allah tenggelamkan kudanya Suraka dan dia. Tidak bisa dia berdiri. Maka dia tahu ini adalah hukuman gitu. Maka dia pun mengatakan, hai Muhammad, maafkan saya. Dan saya janji tidak akan mengulanginya. Ringkas ceritanya begitu. Maka akhirnya dia pun dibebaskan oleh Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, wahai Muhammad, tuliskan untukku surat keamanan. Maka Nabi SAW suruh Abu Bakar tulis surat keamanan. Kalau Suraka bin Malik akan aman dari kaum muslimin. Pokoknya Suraka bin Malik tidak masuk Islam. Dia pegang surat itu, dia pegang sampai pembebasan kota Mekah. Dari awal, kurang lebih berarti 10 tahunan ya. Surat itu dipegang sama dia. Kurang lebih 9-10 tahun. Setelah masuk kota Mekah, dia masuk dalam tawanan, dia perlihatkan surat tersebut. Dan waktu Nabi SAW diperlihatkan, Nabi SAW mengatakan, iya, hari ini hari penempatan janji, maka dimaafkanlah Suraka. Dan Suraka akhirnya masuk Islam. Dan Nabi SAW mengatakan setelah masuk Islam, wahai Suraka, bagaimana perasaanmu kalau dua gelangnya Kisra Raja Persia pada saat itu, berada di kedua tanganmu? Maka Suraka mengatakan, Kisra, anu Sinwan, Kisra yang raja sekarang ini? Kata Nabi SAW, iya. Setelah Nabi SAW meninggal, Abu Bakar meninggal, di zaman Umar bin Khattab, Persia takluk di tangan kaum muslimin. Dan salah satu ganima yang besar adalah barang-barang pribadinya Kisra. Di antaranya gelang emasnya, mahkotanya gitu kan, singasanai dan seterusnya. Nah pada saat Umar bin Khattab lihat, Suraka dari Madinah, kata Umar bin Khattab, panggil Suraka bin Malik depan para sahabat. Lalu kata Umar, hai Suraka, apa yang Nabi SAW sampaikan kepadamu pada saat kau mengejar Nabi mau ke Madinah, mau hijrah? Ya. Maaf tadi saya bilang, ini setelah masuk Islam Nabi SAW bilang. Tidak, dia sebelum masuk Islam Nabi sudah janjikan, mengatakan, hai Suraka, bagaimana perasaanmu pada saat dua gelang Kisra dari tanganmu? Dia mengatakan, kekasihku Rasulullah SAW, kata Suraka setelah masuk Islam di zaman Nabi SAW di akhir hidupnya. Dan di zaman Umar dia mengatakan, kekasihku Rasulullah SAW telah bersabda, mengatakan, wahai Suraka, bagaimana perasaanmu pada saat di kedua tanganmu ada gelangnya Kisra? Maka kata Umar, ini kedua gelang Kisra, pakailah dan keliling Madinah, iklankan hadis Nabi itu. Jadi luar biasa gitu. Ya. Ini tepat janji Nabi SAW. Begitu juga dengan kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam, sangat luar biasa, berkasih sayang. Ya. Nabi SAW mendahulukan kasih sayangnya, baik untuk umatnya, apalagi kalau kita bicara tentang keluarganya. Kalau kita bicara lingkup keluarga. Sampai Anas bin Malik mengatakan, aku 10 tahun jadi pembantu di rumah Nabi SAW. Dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Belum pernah aku temukan Nabi SAW berkata kasar ataupun memukul, baik pembantunya ataupun para istrinya. Sampai pernah Anas bin Malik mengatakan, aku pernah disuruh oleh Nabi SAW dalam untuk mengerjakan satu perbuatan. Pada saat aku, waktu itu masih kecil, sekitar umur 9-10 tahun dia bilang, saya pada saat keluar dari rumah Nabi SAW, saya temukan ada ya anak-anak yang sebaya dengan saya sedang bermain-main di halaman masjid. Gitu. Maka saya pun ikut bermain-main sama mereka, lupa. Lalu tiba-tiba saya dengar di belakang saya mengatakan, wahai Anas, wahai Unais. Unais ini panggilan sayang, kalau Anas dipanggil Unais. Ya. Tidakkah kau selesaikan hajatku dulu baru kemudian kau bermain? Jadi beliau tidak marah dengan pembantunya, tapi beliau malah mengatakan sambil bercanda, selesaikan dulu hajat baru kau pergi bermain. Begitu luar biasanya. Begitu juga dengan para ummahatil mukminin. Beliau mendidik dengan cara yang baik. Beliau kasih sayang walaupun lagi terbawa kecemburuan istri-istri atau salah satu istri seperti Aisyah cemburu misalnya pada istri yang lain. Beliau dengan sangat tenang pada saat Aisyah menepis piring ya Ummu Salamah yang dikirim kurma pada saat itu. Karena cemburu maka dia tepis. Nabi SAW cuma mengatakan pada pembantu Ummu Salamah, pungutlah karena ibumu lagi cemburu gitu. Beliau memang kadang-kadang tegas, memang tegas pada istrinya. Beliau tidak kasar.
Kalau ada sesuatu yang beliau tegas. Pada saat Hafsah minta dinaikkan nafkah, Nabi SAW tegas dengan para umat mukminin. Beliau memboikot mereka 1 bulan, Nabi SAW tidak. Beliau SAW tidak menemui mereka. Karena bersumpah sama Allah itu sampai turun firman Allah SWT memberikan pilihan pada umat mukminin kalau mau lanjutin jadi istri Nabi maka terima nafkah yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak maka berarti akan diceraikan dan diberikan apa saja mereka inginkan dari urusan dunia, tapi tidak dapat apa-apa di akhirat nanti. Dan sekian banyak teman-teman sekalian yang kita bisa ambil pelajaran dari kehidupan baginda Nabi SAW. Ini sebagian sifat emas Nabi SAW yang mudah-mudahan ini saya berharap bisa menambah informasi buat kita semua. Dan insya Allah sekali lagi ini tidak cukup dengan 1 kali pertemuan teman-teman sekalian untuk membahas sifat-sifat emas Nabi SAW. Tapi ini garis besarnya. Ya, Allahu a'lam.